Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat yang berbahagia ini saya mau berkata kepada saudara-saudari, atau seraya mengingatkan bahwa sesungguhnya Tuhan sanggup mengintervensi langit dan bumi ini seturut dengan kerinduan, rencana, bahkan bagian dari belas kasih-Nya bagi umat-Nya. Tuhan sanggup mengintervensi karena langit dan bumi ini adalah milik kepunyaannya. Banyak contoh yang bisa kita lihat, baik dari kebenaran firman Tuhan untuk memperkatakan hal itu. Yang pertama sekali, saudara bisa melihat dan merenungkan di saat Musa membebaskan umat Israel, bangsa pilihan Tuhan, di mana di saat mereka berada dalam satu posisi, di depan mereka ada laut, di belakang mereka ada musuh yang siap menghancurkan bahkan membunuh mereka. Tetapi Tuhan melakukan intervensinya untuk membebaskan umat-Nya lewat pribadi Musa. Tuhan melakukan intervensinya, membuat jalan yang tadinya sama sekali tidak ada jalan, tapi Tuhan sanggup membuatnya di tengah-tengah laut menjadi daratan untuk umat-Nya melintas. Kisah yang berikutnya saudara bisa melihat dan merenungkan, yaitu Yosua, hamba Tuhan, di mana Yosua di saat memohonkan kepada Musa, kepada Tuhan untuk menghentikan gerak matahari dan bulan, maka Tuhan melakukan intervensinya dan melakukan seturut dengan permintaan Yosua sebagai bentuk kasih-Nya, sebagai bentuk penyertaan-Nya bagi umat-Nya. Sehingga pada saat itu matahari dan bulan pun berhenti untuk waktu sesuai yang dirindukan oleh Yosua. Kisah yang berikutnya saudara bisa melihat dan merenungkan, yaitu Elia, hambanya, di mana di saat Elia mempermalukan nabi-nabi palsu. Pada saat itu nabi-nabi palsu yang juga lebih dipercaya penguasa dunia pada saat itu, mereka merasa dekat dan mereka merasa doanya didengar oleh Tuhan. Namun apa yang terjadi? Sekalipun nabi-nabi palsu itu bagaikan orang yang kesurupan, namun Tuhan tidak mendengarkan mereka. Tetapi oleh karena kasih-Nya bagi umat-Nya, khususnya Nabi Elia pada saat itu, Tuhan melakukan intervensinya dan melakukan seturut permintaan Elia. Bahkan untuk Nabi Elia bukan hanya sebatas itu. Juga di saat Nabi Elia memintakan supaya hujan tidak turun akan dunia ini, Tuhan juga melakukan intervensinya seturut dengan kerinduan Elia. Selanjutnya saudara bisa melihat dan merenungkan Sadrak, Mesak, Abednego dalam perapian. Demikian juga Daniel di dalam gua singa. Bahkan saudara juga bisa melihat bagaimana intervensi yang Tuhan lakukan bagi Sadrak, Mesak, Abednego di tengah-tengah perapian, dan bagi Daniel di gua singa.
Tuhan melakukan intervensinya untuk membela umat yang dikasihinya, seturut dengan kerinduan dan rencana, bahkan bagian daripada bentuk kasih karunia Tuhan bagi umatnya. Saudara juga bisa melihat dan merenungkan sebagaimana Saulus telah mendapatkan kuasa untuk mempermalukan, menghancurkan, bahkan memenjarakan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saulus dengan segala kekuasaan yang dipegangnya, namun di tengah perjalanan Tuhan melakukan intervensinya, dan pribadinya sendiri dengan cahaya kemuliaannya datang menghampiri Saulus. Bahkan pada saat itu, dengan berjalannya kisah itu, Saulus diubahkan menjadi Paulus, yang tadinya pribadi yang ingin menghancurkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, dia dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan kerajaan Tuhan. Bahkan selanjutnya, saudara bisa melihat dan merenungkan kisah Lazarus yang sudah dikubur, tetapi oleh karena intervensi Tuhan, dia sanggup bangkit dari kuburnya. Begitu banyak bentuk intervensi yang Tuhan nyatakan sebagai pengingat bagi kita bahwa sesungguhnya hanya Yesuslah Tuhan, Bapa yang mempunyai kuasa atas sekali langit dan bumi, yang bertata di tempat yang maha tinggi di dalam nama Yesus Kristus. Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Bahkan untuk saya pribadi, terlalu banyak intervensi demi intervensi yang Tuhan nyatakan. Khususnya yang terakhir kalinya saya memperkatakan yang saya alami di tahun 2021, di mana saya pada posisi bagaikan mati suri, di mana pada saat itu iblis hendak menampi saya, iblis hendak membunuh saya. Namun Tuhan dari tempat yang maha tinggi, di atas daripada segala ciptaannya, Tuhan melakukan intervensinya seraya berkata, "Akulah kehidupan." Dan terbukti hingga pada saat ini saya masih hidup dan bisa bersaksi kepada saudara-saudari. Karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, seturut dengan yang saya nyatakan saat ini, di mana Tuhan sanggup menyatakan intervensinya demi kebaikan umatnya dan seturut dengan kerinduan dan rencananya, maka saat ini saya mau berkata, mari saudara-saudariku, siapapun saudara-saudari dan dimanapun saudara-saudari berada di belahan dunia ini, apapun yang menjadi latar belakang, suku, kaum, bahasa, dan bangsa saudara, percayalah, hanya Yesuslah Tuhan, dan hanya kehendaknya lah yang jadi di langit dan di bumi ini. Karena semuanya adalah milik kepunyaannya, semuanya adalah ciptaannya, dan kelak langit dan bumi ini akan lenyap, tetapi Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati.